Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Seperti pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. 5 selebritis yang sudah dikenal publik ini dituding telah berani menghina Nabi Muhammad SAW. Meski begitu, ada yang mengaku hilaf, tapi ada juga yang terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membangkitkan kemarahan umat Islam. Berikut ini adalah kelima selebritis tersebut. 1. Andre Taulany. Beberapa waktu lalu, Andre Taulany dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang advokat bernama Sulistiowati. Saat itu Andre Taulany diduga telah melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW lewat candaan yang terlontar dari mulutnya dalam sebuah acara televisi. Ya benar, karena nggak terima baginda Rasulullah dinista, ungkap Sulistiowati saat dimintai konfirmasi. Menurutnya, sebagai seorang public figure, Andre Taulany seharusnya bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Sulistiowati dengan tegas menyatakan tidak setuju jika Andre Taulany mencari bahan candaan dengan menyinggung agama Islam. Selain dipolisikan oleh Sulistiowati, Andre Taulany juga dilaporkan oleh Persaudaraan Alumni 212 ke Bareskrim Polri. Lawakan Andre Taulany yang dipermasalahkan sebenarnya adalah saat Andre dan Sule menjadi host sebuah program acara televisi. Saat itu keduanya sedang mewawancarai penyanyi Firza. Video wawancara tersebut kemudian langsung viral di media sosial. Awalnya Sule bertanya kepada Firza tentang alasan dirinya membuat bisnis parfum. Firza pun menjawabnya dengan mengatakan kalau ia mengagumi sosok Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti 1000 bunga. Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad dulu dia tuh aromanya 1000 bunga. Jadi berawal dari situ sih, kalau kita bisa wangi kenapa enggak? Jawab Firza. Wangi memberikan kenyamanan kepada orang-orang, ujar Sule. Namun di sela-sela percakapan tersebut, tiba-tiba saja Andre Taulany melontarkan candaannya. Niatnya ingin membuat candaan lucu, tapi dinilai sebagian orang telah menghina Rasulullah SAW. Aromanya 1000 bunga, itu badan apa kebon? Celetuk Andre Taulany. Sementara itu, usai dilaporkan, Andre Taulany pun menyampaikan permintaan maafnya. Namun Andre menegaskan bahwa dirinya yang seorang muslim tidak mungkin berani menghina Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min zalik, kalau saya sampai menghina Nabi saya sendiri, Nabi kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya tentu cinta kepada Rasulullah SAW, di mana saya selalu menyebutnya di dalam ibadah saya, sholat saya, sholawat saya. Jelas Andre Taulany di kantor MUI Pusat pada Sabtu 4 Mei 2019. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, apabila ada candaan-candaan saya atau mungkin kata-kata saya yang secara tidak langsung menyakiti perasaan saudara-saudara semua, seluruh umat Islam, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan juga kelalaian saya yang tanpa saya sengaja. Lanjutnya, Andre Taulany juga meminta bimbingan kepada para ulama dan umat Islam dan berharap kedepannya semua bisa saling mengingatkan dan memberi masukan jika ada sesuatu hal yang dinilai salah. 2. Aulia Rachman. Akhir tahun 2023 lalu, Aulia Rachman yang dikenal sebagai komika asal Lampung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama karena menghina Nabi Muhammad SAW. Ucapan Aulia Rachman yang dianggap menghina Rasulullah itu disampaikan ketika ia hadir dalam acara Desak Anis di kota Lampung beberapa waktu lalu. Aulia Rachman mengaku awalnya ia dihubungi seorang pria yang bernama Farhan yang menawarinya honor sebesar 1 juta rupiah untuk tampil di acara Desak Anis Lampung yang digelar di Bento Cafe Bandung, Bandar Lampung pada Kamis tanggal 7 Desember 2023. Sayangnya ketika sedang tampil mengisi materi di acara tersebut, Aulia Rachman malah terpeleset lidah dengan menyinggung nama Muhammad tidak penting, karena menurutnya banyak nama Muhammad yang masuk penjara. Gara-gara ucapannya itu, Aulia Rachman pun banjir hujatan karena materi stand up komedinya dinilai telah menghina dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Coba lu cek di penjara ya, ada berapa nama Muhammad? Kayak penting aja nama Muhammad, itu sekarang ya udah di penjara semua, kata Aulia Rachman dalam acara tersebut.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik menjelaskan, dari pengakuan Aulia Rahman, saat itu ia memang dihubungi oleh Farhan dan dijanjikan upah sebesar 1 juta rupiah untuk tampil dalam acara Desak Anies Lampung. Pihak Polda Lampung juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli dalam kasus tersebut. Usai menjadi tersangka, Aulia Rahman langsung ditahan di Mapolda Lampung. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2024, Aulia Rahman akhirnya divonis 7 bulan penjara atas kasus penistaan agama. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada saat itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang menuntut terdakwa 8 bulan kurungan penjara. Majelis hakim menyatakan Aulia Rahman bersalah karena telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana pasal 156 KUHP. Dalam perkara tersebut, terdakwa Aulia Rahman menjadikan nama Nabi Muhammad sebagai candaan hingga membuat gaduh masyarakat. 3. Vena Malik. Tahun 2014 lalu, aktris cantik Bollywood asal Pakistan yang bernama Vena Malik divonis hukuman 26 tahun penjara setelah sang artis terbukti menghina Nabi Muhammad SAW. Bentuk penghinaan tersebut berupa parodi yang dilakukan Vena Malik dalam sebuah acara televisi. Saat itu, Vena Malik memparodikan pernikahan anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya Vena Malik, sang suami Asad Bashir Khan juga mendapatkan hukuman yang sama beratnya karena Asad ikut tampil dalam tayangan acara tersebut. Kesalahan besar yang dilakukan Vena Malik dan suaminya dalam acara itu adalah mereka melangsungkan pernikahan pura-pura itu dengan menggunakan tata cara yang dipakai oleh putri Nabi Muhammad SAW. Mulai dari tata cara hingga musik yang dibunyikan, semua adalah seperti yang dipakai oleh Rasulullah SAW saat menikahkan putrinya. Hal itulah yang membuat masyarakat Pakistan tersinggung dan melaporkan Vena ke pengadilan. Petisi pun bermunculan dan dianggap sudah meresahkan masyarakat. Tindakan berbahaya dari pelaku dikhawatirkan memicu sentimen umat Islam di seluruh dunia. Tindakannya itu menyakiti perasaan yang tidak bisa dianggap enteng dan harus ada batasan terhadap tindakan tendensius itu. Demikian bunyi putusan pengadilan pada Jumat tanggal 28 November 2014. Vena Malik sendiri menganggap hukuman tersebut terlalu berat untuknya dan tak bisa menerimanya begitu saja. 26 tahun? Ayolah, 26 tahun itu sama dengan hukuman seumur hidup, ujar Vena Malik seperti dikutip dari Telegraph pada Kamis 27 November 2014. Meski dirinya masih kaget dengan vonis hukuman tersebut, Vena Malik menyatakan siap mengajukan banding kepada pengadilan tinggi Pakistan. Saat putusan final diambil, itu baru keadilan buat saya. Saya yakin tidak ada hal buruk yang dapat menimpa saya, tegasnya. 4. Julie Chaniago. Beberapa waktu lalu, publik sempat dihebohkan dengan viralnya video yang memperlihatkan seseorang bernama Julie Chaniago yang dianggap telah menghina Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah. Ucapannya dinilai sudah menghina Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan seluruh umat Islam. Itu kan kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria dewasa. Itu ya karena Allahnya ya Muhammad. Itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawinin? Aduh, bisa kacau. Anak-anak dikasih permen, ditowel aja ya maulah, ungkap Julie Chaniago sambil tertawa. Publik pun dibuat geram lantaran banyak video-video Julie Chaniago yang tersebar di media sosial yang dinilai menghina Islam. Selain itu, Julie Chaniago juga menarik perhatian publik gara-gara tudingan miringnya ke sejumlah artis seperti Syahrini dan Dewi Persik. Dalam sebuah video, Julie Chaniago juga dianggap sudah menghina simbol Ka'bah yang ada di sajadah. Dia mempertanyakan apa sebenarnya fungsi gambar Ka'bah dalam sajadah yang disebutnya karpet itu. Ini gambarnya Ka'bah, tujuannya apa? Untuk kita ciumin gitu? Aneh kan? Pernahkah kalian berpikir begitu? Yang dipoligami itu rata-rata wanita nggak berpendidikan, wanita-wanita susah, gayanya sampai nggak pakai adat Indonesia. Siapa itu? Arifin Ilham, pamerin istrinya 3. Apa pendidikan istri-istrinya itu? Nggak ada itu, ujar Julie Chaniago. Ketika itu, Ustadz Yusuf Mansur sampai turun tangan dan berharap agar Julie Chaniago segera ditindak oleh pihak berwenang karena sudah meresahkan masyarakat. Semoga segera diambil tindakan oleh pemerintah dan kepolisian untuk menjaga juga ketenangan dan ketentraman, tulis Yusuf Mansur di akun Instagram miliknya. Ustadz Yusuf Mansur juga meminta agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para nabinya karena hal tersebut sangat sensitif dan bisa merusak keutuhan masyarakat.
Dalam sebuah tayangan video, Julie Chaniago mengaku berasal dari Indonesia, ayahnya berasal dari Padang, sedangkan ibunya dari Bandung. Meskipun dinilai sering menghina Islam, Julie Chaniago mengaku bahwa kedua orang tuanya beragama Islam dan ia sendiri pernah membangun musola. Selain Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Adi Hidayat juga ikut angkat bicara. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, R.A. Kartini berapa usianya saat dipingit? Masih belia kan? Dipingit kemudian baru lantas dinikahi saat usia balik. Sekarang Anda dengan manusia biasa saja tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani mencela Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Kalau nggak paham ilmunya, belajar dulu. Khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Ternyata Aisyah anak yang cerdas. Setelah dewasa disampaikanlah semua itu. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, terkait Nabi, mungkin saya tegas ya. Tapi tegas itu karena saya bukan benci, tapi takut kalau Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya. Makanya saya doakan tegasnya. 5. Dewi Bulan. Beberapa waktu lalu, seorang perempuan yang mengaku bernama Dewi Bulan sempat viral di media sosial karena ia dianggap sudah terang-terangan menistakan agama Islam. Dalam video yang beredar, tampak Dewi Bulan menghina Nabi Muhammad SAW. Dia juga menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan hidupnya dalam waktu 1 bulan atas ucapan yang dilontarkannya tersebut. Netizen yang merasa geram dengan aksi perempuan berambut pirang ini pun membongkar identitas Dewi Bulan yang sebenarnya. Akun Twitter @blackshark_7890 membagikan sejumlah data tentang Dewi Bulan yang sudah dikumpulkannya. Banyak DM yang minta saya buka-buka data lama penista Islam yang viral kembali dengan nama samaran Dewi Bulan. Nama aslinya Suniti Burhan alias Suniti Lin, tulis akun tersebut. Akun ini juga menuliskan informasi kalau Dewi Bulan alias Suniti dulunya adalah seorang wanita muslim yang kemudian berpindah agama dan menetap di Amerika Serikat. Menurut akun tersebut, Dewi Bulan alias Suniti memiliki banyak nama atau nama samaran berdasarkan data imigrasi Amerika Serikat. Sebelumnya, Suniti diketahui berprofesi sebagai seorang broker real estate di Florida, Amerika Serikat. Suniti juga diketahui memiliki studio butik desain di kota tersebut.